Ya, para penonton Dama TV yang selalu damai di hati, terima kasih di mana saja di Indonesia ataupun luar Indonesia, karena sekarang sudah beberapa bulan ini Dama TV bisa dilihat di YouTube. Oleh karena itu yang nonton ini adalah manusia nasional dan internasional. Lah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini agak unik karena kita akan bicara tentang pasar. Bukan sembarang pasar. Sebelum kita mengarah ke sana, akan memperkenalkan diri di hadapan saya, dimulai dari sebelah kiri saya, anak muda yang ganteng berpakaian ciri khas ini. Monggo Mas, kenalkan Mas. Rahayu. Rahayu. Nama saya Imam Effendi, saya dari Watu Gede, Singosari. Terima kasih. Tonggo Dewi ya. Oke. Monggo yang kedua. Rahayu, nama saya Hartono dari Sudimoro. Sudimoro itu mana ya? Lowaru. Lowaru. Tonggo Kafe ya. Beliau yang ada di sana. Rahayu. Rahayu. Kula saking Singosari, Desa Purwasri. Nami kula Gagu Priyono. Terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, memang betul hitungan kita ya bahwa Singosari bangkit demi nasional dan internasional, karena nama Singosari itu sudah kenal. Orang Indonesia kenal, luar Indonesia kenal. Siapa yang tidak pernah mengenal nama Candides yang Pratna Paramita, yang rahimnya melahirkan raja-raja besar di Nusantara, bahkan Asia. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, untuk itu akan saya mencoba beliau masing-masing nanti itu akan mengenalkan diri dengan segala profesi dan apa yang ditangani sehari-hari itu, karena setelah kami cermati masing-masing mempunyai keistimewaan, mulai dari Mas Imam dulu. Mas Imam, Yang sampean itu masih muda, ganteng meneh. Kalau saya lihat begitu masuk di candi atau peninggalan-peninggalan leluhur, sampean kok begitu lekoh. Bahkan 17 Agustus yang lalu itu sama naik di atas puncak Candi Wadonon Sewu ya, koyo Anoman masang merah putih di atas candi. Sebenarnya apa yang tersentuh dalam perasaan sampean tentang peninggalan leluhur? Ya, begini yang kalau sebenarnya saya juga gimana gitu dengan peninggalan leluhur, dan saya memang bangga. Saya bangga sebagai warga Indonesia dan dilahirkan juga ada di Jawa, dan saya bangga apabila budaya dari leluhur saya sendiri masih bisa diteruskan oleh seluruh pemuda-pemuda yang ada di Jawa. Begitu juga dengan budaya leluhur Nusantara apabila masih dilestarikan oleh seluruh pemuda Nusantara. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan pemasangan ataupun di candi, bahkan saya berani untuk naik ke atas untuk menaruh sesaji pun setiap ada kegiatan atau memang ada sebuah ritual, itu bagi saya adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Saya ingin sesuatu itu memang benar-benar dipersembahkan untuk leluhur, karena tanpa beliau semua saya pun juga tidak ada. Nah, seperti itu. para penonton Dama TV yang kami muliakan, hanya bangsa yang besar-besar yang pribadinya selalu hormat kepada leluhur, tidak kemana-mana. Bangsa yang besar, coba bayangkan ya, Jepang. Jepang itu kalau dipikir bahasanya ya Jepang, tulisannya ya Jepang, tapi Jepang menguasai dunia. Kalau ada keliling dunia, di Afrika, di Eropa, di Asia Utara, Asia Timur, tidak ada kendaraan yang tidak bermerek Jepang ya. Semua boleh dikata Jepang. Bahkan kita nanti di Indonesia ini juga umumnya kendaraannya itu Jepang ya. Dan para penonton Dama TV yang kamu muliakan, Cina juga sedemikian rupa. Cina sekarang produknya mulai dari tusuk gigi, ballpoint, buku, segala macam kepentingan sekolah, kepentingan kegiatan apapun boleh dikata produksi Cina.
tulisannya ya tulisan Cina, leluhur ya leluhur Cina, yang disembah-sembah dihormati juga leluhur Cina, dan dewa-dewa di Cina. Lah, terus kita apa? Jadi kalau kita punya generasi muda yang seperti Mas Imam ini, waduh, bangga sekali kita sebagai orang tua. Sekarang saya ke kadang saya yang gagah perkasa, Mas Gagu. Mas Gagu, akhir-akhir ini penjenengan begitu lekoh dan giat membuka pasar kawulo. Pasar jelas suatu kegiatan, ada penjualan, ada pembelian, ada penawaran, ada dan lain sebagainya. Tapi anehnya tempatnya itu justru di jauh dari perkotaan, di hutan-hutan. Motivasi penjenengan apa, Mas Gagu? Nggih, matur sembah nuwun kepareng kula matur. Sebenarnya awalnya itu kita hanya mengalir saja. Mengalir dengan melihat keadaan yang kasat moto yang tampak di depan mata, bahwa kita memang ada sebidang tanah di situ. Kemudian setelah kita masuk di areal itu, kita merasakan aura, kalau dalam bahasa Jawa ono perbawane. Nah, perbawa ini perbawa sing ora biasa nek kutha. Jadi suatu aura yang besar atau energi, di mana di situ kita mulai mencari secara logika atau nalar ono opo, terus kepriye ya opo supaya iki dadi luwih becik. Nah, kemudian kita berpikir, kalau di tengah hutan itu sepi, kalau energinya besar, nah supaya rame secara fakta, visual mata, telinga dengan panca indera betul-betul rame. Ini apa kira-kira yang akan dikerjakan? Terpikirlah pasar. Karena pasar itu tempat berkumpulnya orang. Orang jualan, orang beli, pada ngumpul di situ, menjadi suatu keramaian. Nah, suatu keramaian. Nah, kemudian pasar apa? Kita sempat datang ke museum Singosari, menanyakan tentang sejarah Keraton Singosari dulu. Kemudian setelah ada penjelasan, baru kita konklusi, membuat kesimpulan, kalau gitu pasar saya itu kita pakai nama Pasar Singhasari. Karena nama Singosari aslinya dulu itu Singhasari. Betul. Lah, pasar ini siapa yang jualan dan untuk siapa? Ini kita mengaku sebagai rakyat biasa. Lah, kalau rakyat ini bahasa Jawanya kawulo, kita beri nama Pasar Kawulo Singhasari. Kemudian saya mengajak kakak saya ini untuk berunding, lapor kepada kepala desa pun juga memberikan dukungan, karena di situ kondisinya sepi. Kalau orang dulu ngendika gong lewang lewung adoh ratu cedak watu. Nah, di situ kita mencoba bagaimana supaya ramai. Pak Kepala Desa mengizinkan, baru kita mulai menata. Menata juga memang penuh perjuangan, yang tadinya jalan naik turun begitu, kita hanya bondo nekat. Niat saya dengan kakak saya ini, udan panas ora dirasake, iso dadi rame. Nah, kemudian berkembang lagi
Yang pasar main pasar tok. Iku orang mungkin kurang tertarik. Dibuatlah suatu hiburan. Hiburan seperti gamelan. Nggih. Kita di sana ada gamelan yang klasik original karena kita mengangkat kekunoannya. Termasuk pasarnya pun di situ juga yang dijual barang-barang yang kuno, dagangan makanan yang kuno-kuno untuk mengingatkan kita pada zaman dulu. Nah, kemudian setelah suasana rame, ada hiburannya, kita berkembang lagi berpikir bahwa kita ini orang Indonesia, wong Jawa, sing duwe budaya. Ojo sampai ilang. Yen awake dhewe kelangan budaya, iki terus sikil iki arep didekek ngendi? Iya, nggih. Apakah mau diawang-awang? Saya lihat penjenengan juga kreatif sekali kemarin itu. Di samping tempatnya bersih, lalu sistem pembayarannya juga menggunakan sistem yang kira-kira itu tidak gampang rusak di alam terbuka. Pakai koin, jadi koin itu dibeli dulu dengan koin, lalu dengan koin itulah bisa satu koin berapa Pak nilainya itu? Koin itu kita memang mengedukasi, memperkenalkan satuan nilai uang zaman dulu. Ada yang nama sebenggol, ada seketip, iya, ada karo belah, iya, ada setali. Iya. Kemudian untuk menjaga kebersihan, bahannya kita bikin dari stainless supaya tahan lama dan tidak kotor. Tidak kotor, nggih. Demikian. Nah, ini memperkenalkan budaya kuno. Iya. Kemudian di situ pun juga cara memanggil sesama pedagang itu juga pakai bahasa Jawa. Itu. Terus ya campur bahasa Indonesia dengan sebutan-sebutan. Di situ misalkan para ibu-ibu kita undang nyai. Nggih lah, inilah. Nggih. Para penonton Nama TV yang kami muliakan, memang unik sekali. Dan kalau nggak salah bukanya itu cuman hari Sabtu dan hari Minggu. Itu sekaligus ada rekreasi, kuliner dan sebagainya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kiprah Jati.